Sore itu saya bertolak dari Purwakarta, Jawa Barat menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Tujuan saya kali ini yakni Gunung Latimojong di Sulawesi Selatan. Untuk menuju Sulawesi Selatan, dari Jakarta, saya menggunakan penerbangan malam menuju Makassar. Waktu yang diperlukan pun hanya 2 jam saja. Jadwal penerbangan saya sekitar jam 1 malam dan diperkirakan sampai di Makassar sekitar jam 4 pagi karena perbedaan selisih waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat. Di Makassar, kami bertemu beberapa kawan dari seluruh penjuru tanah air. Ada dari Medan, Bekasi, Bogor, Surabaya, Bandung, serta dari Makassar sendiri. Kami berkumpul di sebuah grup WhatsApp dan merencanakan pendakian di tanggal 27 Mei ini. Dari Makassar, kami mencarter sebuah mobil guna menuju ke sebuah kabupaten di kaki Gunung Latimojong, yakni Kabupaten Nrekang, dan lebih tepatnya di Pasar Baraka kami akan berhenti. Untuk harga sewa mobil normalnya sekitar 1,5 juta untuk perjalanan pulang pergi dari Makassar ke Baraka, kemudian kembali ke Makassar. Dari Baraka kami menyewa sebuah jeep guna menuju ke base camp Latimojong, yakni di Dusun Karangan. Perjalanan ditaksir sekitar 2 jam. Dari Pasar Baraka menuju ke Karangan sangat dianjurkan untuk menggunakan mobil ini, karena jalanan yang tidak mulus bahkan cenderung rusak. Belum lagi jalanan didominasi tanjakan demi tanjakan. Dan karena faktor tersebut, mobil dengan 1 roda penggerak akan sangat kesulitan melewati jalur ini. Untuk harga sewanya sendiri sekitar 1,5 juta rupiah untuk perjalanan pulang pergi dari Baraka ke Dusun Karangan, kemudian kembali lagi ke desa Baraka. Benar saja, jalur ini memang didominasi oleh tanjakan curam, namun pemandangan yang ditawarkan sangat menawan. Namun juga akan sangat mengerikan. Bagaimana tidak, jalanan kecil yang kami lalui di mobil jeep ini hanya berjarak beberapa langkah saja dari bibir jurang yang dalamnya ditaksir sekitar ratusan meter. Itu jalanan Bang. Yang dari sebelah kan berarti itu ya. Itu yang angin-angin? Ya. Enggak, Karangan juga. Oh, Karangan juga? Iya. Ya. Dulu. 2 jam lamanya kami di atas mobil ini, akhirnya kami sampai di desa terdekat menuju ke Gunung Latimojong,
yakni Desa Karangan. Desa yang sunyi, sejuk dan indah, namun juga sangat dingin. Ardi, Bang Ardi, lu mana Pep? Purwakarta ya? Dion, Bekasi. Ini baru angkat yang di motor, belum registrasi. Yang pagi belum nggak ada yang naik. Nggak ada yang naik sama sekali. Di tanggal 27 ini Ada rombongan. 1, 2, 3, 4, 5 rombongan ya sama kita. Belum ada yang naik kan? Udah ada yang naik sebagian. Dan sebelum mulai pendakian, kita berdoa. Sesuai agama dan tradisi kita masing-masing. Doa dimulai. Dibuang aja lah yang di kota. Harus happy aja lah. Oke. Tuh, 3, lihat dulu Jong. Yos! Di masa pandemi seperti sekarang, Gunung Latimojong mewajibkan setiap pengunjung untuk menunjukkan surat bebas COVID. Baik itu hasil rapid antigen ataupun bisa juga hasil dari tes genos. Jadi jangan lupa ya dengan peraturan ini. Untuk simaksinya sendiri sekitar Rp20.000 untuk warga luar Sulawesi dan Rp10.000 untuk warga Pulau Sulawesi. Untuk wisatawan asing berbayar sekitar Rp50.000. Pukul 12.30 kita melakukan start pendakian dari kaki Gunung Latimojong, yakni dusun Karangan. Nah, di sini kita melakukan registrasi, packing ulang, kemudian setelah tadi sempat salat zuhur dulu, baru kita melakukan start pendakian menuju ke atap tertinggi Sulawesi, puncak Rantai Mario di Gunung Latimojong. Namun cuaca terik menemani perjalanan awal kita hari ini. Semoga tidak hujan agar view di atas tidak memberatkan trekking kali ini. Berjalan di bawah terik matahari siang hari terasa sangat berat. Selain karena keringat yang mengucur deras, faktor perjalanan dari kota asal menuju ke Karangan pun sangat menguras energi. Karena faktor itu juga, kami hanya mematok sampai ke pos 2 saja untuk perjalanan hari ini. Setelah faktor cuaca, ada kendala lain yang harus kami lewati, yakni trek berupa tembok semen di jalur pendakian. Bagi saya, pendakian dengan melewati cor semen terasa sangat menyebalkan, karena akan memerlukan energi yang lebih. Usut punya usut, ternyata jalur dari base camp ke pos 1 bisa dilewati dengan kendaraan motor. Itulah alasan kenapa jalur ini terdapat banyak jalanan yang dilalui dengan cor semen. Jadi, bila mau, pendaki bisa saja menyewa jasa ojek dengan tarif sekitar Rp50.000. Ada longsoran tanah dari atas yang menghalangi jalan trekking kali ini, jadi kita harus berhati-hati. Sepertinya masih sangat baru. Gimana bang, treknya bang? Mantap. Panas terik. Dikasih jalan. Trek udah jalan siang, panas, treknya nanjak mulu. Tadi sempat ditawarin ojek juga ya bang? Iya. Ojek Gua mau ambil ojek tapi nggak tahu kasihan yang lain. berapa lagi.
Palingnya mentok di sana tuh. Ya kayaknya di titik longsor ini motor nggak bisa bergerak, ojek nggak bisa bergerak. Taknya ke atas. Siapa bang? Sandi muntah-muntah. Yang gendut. Dia off dulu, break dulu. Iya. Karena gue lihat dia paling semangat paling kencang ya, saya muntah. Nanti kita tungguin di sini aja ya bang. Kan nanti kan. Siap. Panas. Ngapain lu Jeng? Lagi ngapain? Oh minum. Dari base camp ke pos 1 banyak sekali sumber air ya. Ini pos 5 ada lagi. Pos 5 dan pos 2. Ya. Tadi kita dari sana tuh ada saung-saung kelihatan kan tuh. Itu adalah beberapa menit saung beberapa menit setelah base camp. Jadi kebayang jalurnya terlihat. Ini nih jalurnya. Mantap banget. Pos 1 Buntu Kacilin, jalur bumi. Terlihat. Nah, ini adalah pos 1 yang dinamakan Buntu Kacilin, jalur bumi. Jadi, ini adalah pos pertama dari pendakian Gunung Latimojong. Areanya lumayan, namun terbuka, cukup bisa mendirikan beberapa tenda. Namun, terik matahari memaksa saya harus kembali melanjutkan perjalanan setelah kurang lebih tadi 20 menit sampai 25 menit berhenti di sekitar di tengah-tengah jalur antara base camp dan pos 1 ini. Oh ya, tadi kita melakukan start pendakian sekitar jam 12.45 dan sekarang sudah pukul 14.00, jadi sekitar 1 jam 15 menit. Nih. Masih area terbuka, jadi lumayan menguras keringat. Tak berhenti lama di pos 1, kami pun langsung tancap gas melanjutkan perjalanan. Barulah di titik ini kita memasuki vegetasi yang rapat dan teduh, namun juga licin. Di balik punggungan bukit ini adalah pos 2. Namun untuk mencapainya, kita akan melewati turunan dengan jalan yang berbatasan langsung dengan jurang. Bentar lagi pos 2 nih. Pos 2 kan air itu dekat banget dengan pos 2 dan suara air sudah semakin mendekat, itu artinya pos 2 semakin beberapa meter lagi. Biasanya habis ada turunan pasti ada tanjakan. Sebagai informasi, pos 2 ini ada sumber air berupa sungai dengan debit air yang deras. Dengan kata lain, sungai yang berada di lembahan harus digapai dengan jalanan turunan panjang. Dan bila sudah berada di lembahan tersebut, pasti akan ada tanjakan kembali. Jadi jangan senang dulu apabila perjalanan dari pos 1 ke pos 2 berupa turunan panjang. Karena besok dari pos 2 ke pos 3 adalah tanjakan yang sangat curam dan serasa tidak berujung.
Saya agak suka nasi.